Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, tugas kita adalah belajar. Pada hari ini Bapak mengajak kita semua untuk tetap belajar, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah supaya bisa membimbing kita dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menangkap ilmu, dan terlebih mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam ilmu-ilmu kita. Mari kita sama-sama membaca doa, ikutin Bapak sama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa alhiqni bis salihin. Allahumma ftah lana Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak. Silahkan kalian buka buku pelajarannya, yaitu buku paket yang disediakan oleh sekolah, ya. Dan juga sebagai penunjangnya yaitu buku PR. Buku PR ini bukan buku pokok ya, yang buku pokok adalah buku paket yang dari sekolah. Silahkan kalian buka. Sebagaimana Bapak sampaikan kemarin bahwa ada 7 bab yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Salah satu bab yang akan kita bahas hari ini, mohon maaf Bapak tidak terurut sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan kemarin. Karena ini bulan Zulhijjah, maka Bapak akan langsung melompat ke materi yang bab kelima, yaitu tentang haji dan umroh, supaya momennya pas di bulan yang sama. Pada hari ini Bapak akan sampaikan adalah tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh, yaitu pada bab 5. Silahkan dibuka bab 5 ya. Bab 5 ya, nanti kalian bisa buka di buku atau kalian buka di WA ya. Di WA itu udah Bapak kirimkan, yaitu apa? Yaitu yaitu materi dalam bentuk PowerPoint. Baik anak-anak sekalian, dalam hal ini dari judulnya tadi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh, yang akan kita bahas adalah tentang haji dan umroh ya. Tetapi dalam pelaksanaan ini Bapak hanya membahas tentang haji saja dulu. Haji saja, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang umroh ya. Dan pembahasan tentang haji ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian persatuan dulu. Apa itu persatuan? Ya, kita harus ngerti supaya nanti ibadah haji dan umroh itu kenapa dikaitkan dengan persatuan. Nah, yang kedua adalah membahas tentang intinya itu pengertian ibadah haji. Kita harus tahu ibadah haji, pengertian hukum ibadah haji, tata cara ibadah haji, dalil tentang ibadah haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dan denda haji atau disebut dengan dam dalam haji. Nah,
Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran ini, maka Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian sebagai siswa harus mengetahui pengertian haji dan umroh. Nah, pengertian haji dan umroh. Yang kedua, kalian harus mampu menghafal, bahkan menulis, menyalin ya dalil-dalil yang berkaitan dengan haji dan umroh. Ya, harus tahu dalilnya surat Quran surat apa, hadisnya seperti apa, dan disalin nanti supaya belajar terbiasa terbiasa menyalin huruf-huruf Arab atau kalimat-kalimat Arab, ya. Sampai itu juga melafalkan di rumah, sering melafalkan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya, sesuai dengan ilmu tajwid, yaitu harus tartil, bacaannya harus fasih, kalimat-kalimatnya harus jelas, dan kalian harus menghafalnya. Hafalnya apa? Ayatnya dan artinya. Lanjutnya, tujuannya adalah siswa supaya mengetahui syarat dan ketentuan haji dan umroh. Kalian supaya tahu apa sih syarat dan ketentuan haji dan umroh, gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk kepada bab haji dan umroh. Dalam ini kita akan membahas tentang haji, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, pengertian dulu. Nah, pengertian. Tadi ada persatuan. Kok haji dan umroh ada kaitan dengan persatuan? Apa sih persatuan itu? Persatuan itu artinya bergabungnya beberapa elemen dalam suatu wadah dengan memiliki maksud dan tujuan yang sama. Kita masing-masing individu bergabung punya tujuan yang sama. Nah, itu namanya persatuan, ya. Bekerja bersama, melakukan hal yang sama, memiliki tujuan yang sama, bekerja bersama, melakukan hal yang berbeda, tapi tujuannya bersama, itu namanya persatuan. Nah, di dalam Islam, persatuan disebut dengan ukhuwah. Ada disebut, kalian sering kenal mungkin dengan kalimat ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah itu. Baik. Umat Islam memiliki budaya umum dan pandangan serupa tentang ibadah. Mereka semua menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga dituntut untuk yakin dan beriman kepada kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia dituntut untuk meyakini dan mengamalkan serta mempelajari Al-Quran. Persatuan adalah salah satu ajaran penting dalam Al-Quranul Karim. Meskipun kata persatuan tidak digunakan dalam Al-Quran, namun masalah ini dijelaskan di dalam ayat-ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud adalah agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, wala tafarraqu, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah, di masa kebodohan, bermusuh-musuhan, saling gontok-gontokan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, ya, orang-orang yang bersaudara. Itu ya. Ya, kita ini orang-orang yang harus tetap bersatu dalam bentuk apapun. Maka ibadah haji dan umroh mampu mempersatukan umat manusia. Nah, persatuan yang diinginkan oleh Islam, persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibentuk dalam sebuah kegiatan momentum, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya ibadah haji. Apa sih ibadah haji itu? Ibadah haji itu menurut bahasa, menurut bahasa Indonesia berasal dari kata Arab, ya, berasal dari bahasa Arab yang katanya itu adalah hajjah. Artinya apa? Berziarah, ya. Berziarah, mengunjungi sesuatu, itu kata dasar menurut bahasa. Adapun menurut istilah haji, ya, adalah sengaja mengunjungi Baitullah, haji. Jadi kalau berziarah saja ke kuburan, berziarah ke rumah saudara,
Itu secara bahasa iya haji. Tetapi kalau menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah. Apa itu Baitullah? Ka'bah yang ada di Masjidil Haram sana di Mekah. Baitullah. Untuk melaksanakan apa? Beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji ini diwajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Waktunya tertentu. Nggak boleh waktunya sembarangan, hanya bulan Zulhijjah. Pak, kenapa berangkatnya setelah Lebaran? Itu untuk mengatur waktu, nggak mungkin sekaligus berangkat semuanya di jadwal waktu keberangkatannya. Adanya pelaksanaannya di bulan Zulhijjah. Nah, di bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 gitu ya. Nanti puncaknya di tanggal 9 di Arafah. Nanti kita akan bahas ya. Baik anak-anak sekalian. Apa sih hukum ibadah haji itu? Hukum ibadah haji adalah wajib ya, fardu ain gitu ya. Wajib, semua umat Islam wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji. Tetapi dengan catatan ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Mampu apa? Kesehatannya mampu, biayanya mampu, keamanan dalam perjalanannya mampu. Nah, jangan sampai berjalan memenuhi panggilan Allah melakukan ibadah haji tapi di jalannya nggak aman. Nah, itu nggak termasuk. Nah, mampu di dalam syariat Islam itu disebut dengan apa? Istita'ah ya, mustautin gitu ya, orang yang mampu. Baik. Nah, kemana sih kita berhaji? Nah, ini ke sini. Kita berhaji ke Baitullah, Ka'bah, ngerti kan? Ka'bah seperti itu. Nah, kalian boleh lihat gambarnya. Lihat gambarnya ada di situ Ka'bah. Ka'bah itu pusatnya, tempat ibadahnya orang Islam. Dimanapun berada pasti semuanya mengarah ke Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di Masjidil Baitul Haram gitu. Baik, kembali kepada hukum berhaji. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa haji itu wajib? Ternyata yang paling tepat untuk menjawabnya adalah bahwa setiap perintah itu hanya datang dari Allah ya dan Rasulnya. Gitu ya. Ketika datang dari Allah dan Rasulnya, apakah itu ketentuan yang harus dilaksanakan? Gitu ya. Maka wajib hukumnya perintah haji ini di dalam Al-Quran disampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Sok dibuka bukunya. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ulangi. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fihi di dalamnya ayatum bayyinatun yang menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan maqamu Ibrahim ya, yaitu maqam Ibrahim, tempat Ibrahim. Nah, siapa itu? Yaitu di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk datang ke maqam Ibrahim, bukan kuburan tetapi apa? Nabi Ibrahim telah pernah menetap di sana, yaitu di
Baitullah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke Baitullah, masuk ke apa itu namanya, ke Ka'bah, itu masuk ke wilayah ibadah itu, kana amina, mereka akan mendapatkan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan karena Allah 'alan nasi, terhadap manusia, hajjul bait, melakukan haji al bait, tuh kepada bait, di Baitullah, man istata'a, barang siapa yang sanggup, ilahi sabila, dalam melakukan perjalanan ibadah haji. Wa man kafaro, barang siapa yang mengingkari atas perintah itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari alam jagat raya ini. Awas, hati-hati kalau kita ngakunya mampu dalam ibadah tetapi pura-pura tidak mampu, maka Allah maha kaya. Namanya orang kaya bisa melakukan apa saja, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196-97 juga ada, watimul hajja wal umrata lillah, dan haji ini ya dan umroh ini lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji ini harus karena Allah, maka haji hukumnya wajib. Al-hajju asyhurum ma'lumat, kapan sih haji itu dilakukan? Haji dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, ya, beberapa bulan yang sudah dimaklumi, yaitu apa? Al-asyhurum ma'lumat, faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kalau sudah melakukan haji, tidak boleh bergunjing, tidak boleh mencela, tidak boleh berantem, ya, tidak boleh fasik. Nah, gitu ya. Baik. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kembali lagi bahwa ibadah haji itu ibadah rangkaian ibadah, salah satu dari rukun Islam, ya, itu apa? Rukun Islam itu pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 haji. Berarti rukun Islam yang keempat, ibadah haji. Syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. 5 yang kelima, rukun Islam yang kelima, ya. Rukun Islam yang kelima yaitu melakukan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah haji itu syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa syarat wajibnya? Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir tidak diwajibkan naik haji. Walaupun dia melaksanakan ibadah haji tidak dibolehkan, maka yang diwajibkan syaratnya adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak boleh orang gila melakukan haji. Yang ketiga adalah baligh, sudah baligh. Bagaimana kok anak-anak belum baligh ibadah haji? Nggak apa-apa, nggak masalah dalam rangka tarbiyah. Ya, yang wajib adalah orang yang sudah baligh. Kalian semua baligh nih, wajib tuh hukum ibadah haji, ya. Yang keempat adalah mampu istita'ah, ya, mampu melakukan perjalanan haji, mampu biayanya, mampu melakukan perjalanannya, mampu ilmunya, dan silahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dilaksanakan tepat pada waktunya tadi, al-hajju asyhurum ma'lumat, ya, dilaksanakan, nggak boleh di bulan Syawal, nggak boleh di bulan Hafid, nggak boleh dilaksanakan bulan Muharram, boleh dibulakan sebulan Safar, tidak boleh, harus di bulan Dzulhijjah, ya. Saking rajinnya ibadah haji dilaksanakan bulan puasa. Kalau di bulan puasa itu umroh namanya, ya, gitu. Nah, yang keenam adalah khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya, ya, orang yang diharamkan untuk menikahinya, adiknya, kan gitu ya, saudara-saudaranya yang diharamkan untuk menikahinya. Atau boleh juga bersama orang yang dapat diberi amanah. Ada orang yang amanahnya bisa dipegang, yang di sana tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketujuh, ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. Jangan terlalu sering, kalaupun mampu boleh, tetapi wajibnya hanya sekali seumur hidup. Lebih dari satu, maka yang lainnya itu dianggap sunnah gitu. Baik. Ada rukun haji. Rukun haji itu urutan-urutannya ya, urutan-urutannya di dalam haji. Jadi haji itu ngapain dulu sih? Nah, yang pertama harus memakai kain ihram dulu. Tahu kain ihram? Kain ihram itu pembalut tubuh yang terdiri dari, kalau laki-laki itu 2 helai. Ya, 2 helai. Tidak boleh berjahit, tidak boleh dikaput, tidak boleh apa, dijahit lah. 2 helai kain. Yang pertama disarungin, yang kedua diselimutin ke sini lah. Nah, kain ihram ya, harus ihram. Nah, itu nanti kita melakukan ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji gitu. Nawaitu hajjan atau labbaik Allahumma hajjan gitu ya. Niat saya melakukan haji. Nah, itu di mana? Nanti ada namanya tempat mulai haji, namanya miqat ya. Tempat mulai haji ada nanti disebutkan. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah, itu rukun haji. Jadi ihram terus wukuf. Nah, ada nanti dikumpulkan di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari pada waktu zuhur, yaitu pada tanggal Zulhijjah, sebelum lebaran tuh, sebelum lebarannya tanggal 10, tanggal 9-nya mereka wukuf, nanti mereka yang berhaji. Sampai terbit fajar, yaitu pada tanggal 10 sampai pagi, menginap mereka di sana. Nanti ada khutbah di sana, khutbah haji. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pak, gimana kalau datang ke Ka'bah langsung tawaf? Ya, tawaf berarti tawaf umroh, tawaf biasa, tawaf sunnah. Kalau sudah masuk haji dia ihram dulu, wukuf di Arafah, baru pulang-pulang nanti tawaf di Ka'bah gitu ya. Selanjutnya ketentuan tawaf. Nah, tadi yang disebut dengan tawaf. Pasti tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ketentuannya pertama, dia harus menutup aurat. Nggak boleh telanjang mengelilingi Ka'bah, nggak boleh. Harus menutup aurat ya. Laki-laki berarti di bawah dengkul harus ketutup ya, dari dengkul sampai ke pusar. Yang kedua adalah suci dari hadas dan najis ya. Suci dari hadas dan najis berarti harus punya wudhu ya. Nggak boleh tuh ada najisnya, dia dalam keadaan haid nggak boleh, keadaan nifas nggak boleh, atau habis bersetubuh nggak boleh. Terus apalagi dia sudah batal dari wudhunya, maka dia harus dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Ka'bah harus berada di sebelah kirinya. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah harus berputar ke sebelah kiri, jangan melawan arah. Tawaf itu arahnya melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke kanan, kalau tawaf itu ke kiri. Ya, nanti ada tempatnya memulainya, ada satu tugu ya, ada satu tugu itu tempat dimulainya tawaf. Nanti di sana mulai sambil baca doa ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus di situ baca apa tuh namanya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Terus doa aja sepanjang jalan sampai labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Nah, itu di dalam Masjidil Haram, nggak boleh di luar Masjidil Haram. Nah, di jalanan ngelilingi masjid nggak boleh, harus di dalam Masjidil Haram. Makanya ada beberapa lantai itu ke atas, sampai lantai paling atas. Yang paling enak tuh persis di sekeliling Ka'bah. Yaitu apa? Supaya lebih dekat putarannya. Kalau semakin keluar di atas, semakin jauh. Tetapi yang penting adalah melaksanakan tawaf. Nah, selanjutnya tentuan tawaf setelah itu sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah, gitu ya. Itu peristiwanya ada tuh ya. Selanjutnya adalah ketentuan sa'i. Ada sa'i, ada tawaf, ada sa'i ya. Nah, kalau sa'i yaitu dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah, gitu ya. Itu waktu apa namanya? Sa'i itu adalah perjalanan lari-lari kecil Siti Hajar ya, ketika mencari air. Itu untuk Sayyidina Ismail alaihi salam dilakukan sebanyak 7 kali putar.
lakukan setelah tawaf. Ya, terus tahallul yaitu mencukur rambut. Nah, dalam haji itu adalah tahallul setelah sa'i. Tahallul itu mencukur rambut ya. Terus selanjutnya adalah tentang wajib haji sekarang. Tadi syarat wajib haji, sekarang wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, dan bila tidak dilaksanakan maka kita harus membayar denda, membayar denda. Denda dalam bahasa fikih disebutnya dam, ya, membayar denda. Nah, yang termasuk wajib haji yang pertama adalah ihram. Ihram dari kapan? Dari mikot. Mikot itu tempat mulainya haji. Ya, tempat atau waktu dan tempat yang telah dilakukan dia akan mulai haji, itu mikot. Dia udah mulai itu pakai ihram. Nah, terus bermalam di Muzdalifah, dilaksanakan pada malam Idul Adha. Ya, tadi itu. Yang ketiga adalah melontar jumroh, ya, di malam Jamarat nanti melontar jumroh, ada satu tugu naik itu, nanti kita melempar di sana dengan 7 batu. Yang keempat melontar jumrah, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam tawaf wada, yang ketujuh menjauhkan diri dari segala larangan yang diharamkan. Selanjutnya hal-hal yang diharamkan di dalam haji. Nah, semua perkara kewajiban ini pasti ada yang dianjurkan, ada yang dilarang, ya. Pasti ada perintah, ada larangan. Apa hal yang dilarang dalam haji? Yang pertama, memakai pakaian yang dijahit. Tadi Bapak sampaikan. Bagi laki-laki, tidak boleh tuh pakai pakaian yang dijahit. Soalnya kain yang menutup badan aja. Menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan, larang tuh. Perempuan pakai cadar, ya, pakai cadar ditutup mukanya, terus telapak tangannya ditutup. Nah, itu nggak boleh. Menggunakan wangi-wangian biasa aja, natural saja, tidak boleh pakai wangi-wangian. Mencukur rambut atau bulu-bulu yang lain tidak boleh mencukur, nanti ada tahallul, ya. Terus memotong kuku nggak boleh tuh, memotong kuku, ya, nggak boleh memotong kuku. Udah biarin aja. Makanya kalau sebelum haji sudah rapi aja gitu, jangan sampai di sana kuku panjang-panjang, gigi panjang-panjang, itu ya. Memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali pernikahan, itu nggak boleh di sana. Lagi ibadah haji, dari ibadah haji, ya, lagi pelaksanaan ibadah haji, menikah. Kecuali sebelum ibadah haji di sana, sebelum pada waktu rukunnya, menikah nggak apa-apa. Atau setelahnya, kalau pas waktu ibadah haji, kok lagi ibadah haji dia menikah, nggak boleh. Atau dia menjadi saksi, itu menjadi wali, ya, menikahkan orang lain, nggak boleh. Terus selanjutnya adalah bersetubuh, melakukan persetubuhan antara suami dan istri, apalagi bukan dengan suami istri, maka nggak boleh, itu dilarang, diharamkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang terakhir adalah berburu atau menebang pohon, nggak boleh melakui makhluk di sana, nggak boleh. Ya, ada kucing dilempar, ada tikus dimatiin, biasa di sini ada kecoa dibunuh, ya biarin aja, ada nyamuk biarin aja, ya, nggak boleh membunuh, nggak boleh membunuh. Berburu boleh tuh di sana, nyari binatang, wah ada kejar-kejaran, nggak boleh. Menebang pohon, metik pohon, nggak boleh tuh, ya. Baik, itu hal-hal yang diharamkan. Yang selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji itu adalah pertama membaca kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu. Yang kedua adalah berdoa setelah membaca talbiyah. Baca doa itu. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Melaksanakan tawaf qudum, tawaf yang pertama, memakai kain warna putih, ya. Membaca zikir waktu tawaf, nggak boleh ngobrol, selfie-selfian, jangan. Tawaf saja, ya. Sholat 2 rakaat setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, berputar ke sebelah kiri 7 kali. 7 kali berputar, baru kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu masuk ke dalam Ka'bah. Nah, kalau diperbolehkan sama askar, sama pihak pemerintah, masuk ke Ka'bah. Kalau nggak boleh, nggak usah. Ziarah ke makam Rasulullah, nanti
ziarah kita ke makam Rasulullah di Madinah, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, itu materi tentang haji. Dan selanjutnya, cara melaksanakan haji. Cara melaksanakan haji itu ada 3, ya. Cara melaksanakan haji itu ada 3. Yang pertama disebut dengan haji ifrad, ya. Yang kedua disebut dengan haji tamattu. Yang ketiga disebut dengan haji qiran, ya. Ulangi, cara melaksanakan haji itu terdiri dari 3. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga adalah haji qiran. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad yaitu haji, ya, dengan melaksanakan hajinya itu terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umroh. Ya, di dalam pelaksanaan bulan haji itu bisa umroh dulu, bisa haji dulu. Tapi ya, intinya di haji itu, kalau dia melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, nanti setelah haji orang-orang ternyata belum pulang, kita ngadakan umroh. Nah, itu namanya haji ifrad. Nah, tetapi yang kedua adalah haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu. Biasanya ini orang yang datang lebih dahulu ke Mekah karena ibadah hajinya belum dilaksanakan, dia umroh dulu. Nah, itu namanya tamattu, umroh dulu baru ibadah haji. Nah, kalau yang datangnya terakhir, begitu datang ke sana langsung ibadah haji, nah itu namanya ifrad, haji dulu baru nanti setelahnya baru umroh. Nanti ada yang ketiga, haji qiran, mengerjakan haji sekaligus umroh. Nah, itu pas pelaksanaan datang ke situ, itu biasanya haji plus datang haji sekaligus umroh. Nah, itu nggak ada umroh setelah haji, dia langsung pulang, biasanya kayak gitu. Itu namanya haji qiran. Baik anak sekalian, lanjut sekarang. Materi yang Bapak sampaikan ini tentunya memang tidak ada prakteknya, tetapi ini adalah ilmu yang harus diketahui karena satu saat pasti melaksanakannya dan harus melaksanakannya, ya, karena ini bersifat wajib. Datang ke Baitullah, berdulu wa'adzin fil haji ya'tuka. Semua diundang tuh sama Nabi Ibrahim untuk datang ke Mekah dari berbagai arah dengan kuda-kuda dan unta-unta yang kurus. Mereka datang min kulli fajjin amik, ya, mereka sampai pun mengendarai kuda yang ring. Mereka memaksakan diri untuk datang ke Ka'bah. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan ibadah haji. Ilmu yang sedikit ini bisa membekali kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, bisa memotivasi kita haji. Tetapi yang terpenting adalah, ya, pelaksanaan ibadah haji ini harus mampu menanamkan jiwa kebersamaan. Karena di sana dari masing-masing daerah, dari Turki, dari Mesir, dari Malaysia, dari Filipina, dari Taiwan, dari Thailand, dari mana-mana, dari berbagai penjuru datang ke sana. Satu tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat kulit, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, semua tujuannya sama. Maka ibadah haji harus mampu menanamkan jiwa persatuan pada diri manusia supaya tampak ibadahnya lillahi ta'ala. Walillahi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dalam ibadah haji, dan Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan ilmu yang kita dapat ini sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji. Paling tidak kita ada di dalam hati keinginan untuk berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Anak-anak sekalian, itu saja mungkin yang baru Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugas-tugasnya insya Allah nanti akan Bapak buat dalam bentuk lain. Hadanallah ajmain. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.